Digitalisasi memberikan manfaat yang cukup positif bagi kemajuan sebuah negara, kesejahteraan masyarakat, termasuk juga dunia pendidikan dan juga dunia keuangan. Namun begitu, ada dampak negatif yang mungkin juga perlu kita sadari yang selama ini sudah terjadi pada diri kita. Terutama ketika kita menggunakan perangkat digital secara tidak terkendali yang tentunya memberikan dampak negatif pada kesehatan mental, kesehatan fisik, dan juga kehidupan sosial. Dari dampak negatif penggunaan media sosial, penggunaan internet, penggunaan gadget yang berlebihan, yang tentunya tadi kita bicara memberikan dampak negatif pada diri kita. Saat ini memang banyak dikembangkan oleh banyak orang apa yang disebut dengan digital detox atau detox digital. Apa sih detox digital itu? Tentukan waktu tertentu dalam sehari, seperti misal 1 jam sebelum tidur untuk menjauh dari perangkat digital. Kemudian juga kita perlu mengurangi notifikasi. Coba nonaktifkan notifikasi dari perangkat aplikasi yang tidak mendesak ya untuk mengurangi gangguan. Hal lainnya yang juga bisa kita lakukan adalah kita coba buat zona bebas teknologi. Salah satunya adalah kesehatan mental. Kita melihat banyak orang yang saat ini menderita stres dan kecemasan. Hal itu karena informasi yang terus-menerus mengalir, termasuk berita negatif, komentar yang toksik, atau tekanan untuk selalu online. Ini bisa menyebabkan kecemasan kronis. Hal lainnya dampak negatif yang dimunculkan dari penggunaan digital yang secara berlebihan juga di mana media sosial menampilkan kehidupan yang ideal. Yang tentu ini bisa memicu rasa tidak percaya diri atau perasaan tidak cukup baik. Halo warga digital dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Heru Sutadi di kanal Republik Digital. Di kanal ini kita akan banyak membahas mengenai perkembangan digitalisasi baik di Indonesia maupun di dunia. Di sini kita akan banyak ngobrol, chit-chat, dan juga memberikan informasi mengenai perkembangan teknologi informasi, kecerdasan buatan, keamanan siber, transformasi digital, digital lifestyle, penyiaran digital, dan hal-hal lainnya yang berbau digital. Warga digital, penggunaan media sosial, penggunaan internet, juga penggunaan aplikasi, atau yang secara general kita katakan penggunaan digital, saat ini memang sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Digitalisasi memberikan manfaat yang cukup positif bagi kemajuan sebuah negara, kesejahteraan masyarakat, termasuk juga dunia pendidikan dan juga dunia keuangan. Namun begitu, ada dampak negatif yang mungkin juga perlu kita sadari yang selama ini sudah terjadi pada diri kita. Terutama ketika kita menggunakan perangkat digital secara tidak terkendali yang tentunya memberikan dampak negatif pada kesehatan mental, kesehatan fisik, dan juga kehidupan sosial. Di episode ini kita akan membahas mengenai bagaimana strategi kita untuk menjawab tantangan dampak negatif yang bisa jadi membuat kita sering pusing, sering stres, dan juga merasa tidak percaya diri ketika berhadapan dengan orang lain. Kita akan bahas mengenai digital detox. Warga digital, penggunaan digitalisasi, media sosial, internet, aplikasi, gadget, memberikan dampak yang negatif
bila mana kita menggunakannya secara berlebihan. Salah satunya adalah kesehatan mental. Kita melihat banyak orang yang saat ini menderita stres dan kecemasan. Hal itu karena informasi yang terus-menerus mengalir, termasuk berita negatif, komentar yang toksik, atau tekanan untuk selalu online. Ini bisa menyebabkan kecemasan kronis. Hal lainnya dampak negatif yang dimunculkan dari penggunaan digital yang secara berlebihan juga di mana media sosial menampilkan kehidupan yang ideal. Yang tentu ini bisa memicu rasa tidak percaya diri atau perasaan tidak cukup baik. Misalnya saja melihat seorang anak muda yang bisa bepergian kemana-mana sementara kita sendiri yang sebagai orang muda tidak bisa bepergian kemana-mana. Karena mungkin ada keterbatasan uang, keterbatasan waktu, segala macam. Sehingga ini juga melihat bahwa kehidupan orang lain itu, oh enak ya gitu ya. Sehingga kita ketika berhadapan dengan masyarakat yang lebih luas, berhadapan dengan orang lain, ini kita nggak percaya diri karena kita tidak seperti orang yang ada di media sosial. Dampak negatif yang juga mungkin banyak terjadi, ini yang biasa kita sebut dengan FOMO. Fear of missing out. Ini merupakan ketakutan akan ketinggalan informasi atau tren baru yang membuat orang sulit untuk berhenti memeriksa perangkat mereka. Apalagi kalau misalnya ngobrol, lo tau gak sih ada perkembangan ini, artis ini begini gitu ya. Oh kalau kita nggak ikutan baca, kayaknya waduh saya kok ketinggalan gitu ya. Atau mungkin ada pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh tertentu yang mungkin ada di media sosial, di YouTube segala macam gitu ya. Sehingga ini yang melahirkan membuat orang sulit berhenti untuk terus memeriksa perangkat gadget mereka. Yang menarik adalah bahwa saat ini orang menggunakan perangkat gadget di Indonesia itu lebih tinggi dari orang menonton televisi. Kemudian hal lainnya juga dampak negatif yang dimunculkan adalah adanya depresi. Ini kita juga banyak masyarakat yang menderita depresi. Karena apa? Karena yang pertama itu terjadi komparasi sosial. Dengan media sosial yang saat ini seolah ideal, kehidupan kita yang mungkin biasa-biasa saja, ini menjadi tidak ideal gitu ya. Sehingga kita depresi. Oh ada teman jalan-jalan ke Jepang, sementara kita hanya di rumah saja gitu. Oh ada anak yang mungkin juga berprestasi, sementara kita biasa saja. Ini menimbulkan komparasi dan tentunya juga kemudian membuat kita depresi. Hal lainnya juga misalnya terjadi cyberbullying. Nah ini yang tidak kita sadari gitu ya. Kita kadang-kadang mungkin juga menghina orang gitu ya melalui media internet, media sosial gitu ya, yang mungkin kita anggap nggak ada yang nonton, yang kita anggap itu tidak ada yang peduli dengan konten kita, padahal mungkin yang nontonnya banyak, atau mungkin yang nonton seolah di YouTube-nya sedikit, tapi kemudian di-share, akhirnya yang melihat pun banyak gitu ya. Yang juga banyak terjadi saat ini adalah cyberbullying terhadap anak-anak. Ini harus kita waspadai. Karena apa? Karena ada perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa cyberbullying itu tidak boleh dilakukan. Dan memang anak-anak menjadi korban yang rentan akan cyberbullying, baik oleh sesama temannya, termasuk juga oleh orang dewasa. Nah, kemarin kan juga misalnya ada orang dewasa ngomong-ngomong di media sosial gitu ya, tanpa baju gitu kan. Ini kan cukup menarik gitu ya. Marah-marah pada anak-anak yang ya di sekolah gitu ya mencoba program makan gratis gitu ya, padahal itu juga tidak dapat dibenarkan. Kemudian juga depresi ini juga membuat kita berkurang terhadap interaksi nyata yang dapat memicu dan memperburuk depresi. Karena apa? Karena tadi ada ketidakyakinan kita. Oh orang lain tuh lebih enak hidupnya gitu ya. Aduh saya kok nggak punya apa-apa, sementara yang lain misalnya katakanlah dengan mudahnya, apalagi influencer gitu ya, kita pernah dengar gitu ya. Misalnya orang membeli mobil mewah, Ferrari atau apa, harga 2 miliar, 4 miliar, dengan enteng mengatakan bahwa murah banget gitu ya, murah banget gitu. Ngasih sumbangan lagu yang tidak enak 1 miliar gitu ya, sehingga orang kok gampang banget nyari duit gitu. Padahal kita
nyari 10.000, 15.000 ya susah misal gitu ya. Ini yang juga menimbulkan adanya depresi. Kita juga makin depresi lagi ketika kita berkurang untuk berinteraksi secara nyata dengan orang lain. Dampak yang mungkin juga ditimbulkan dari penggunaan digital saat ini adalah dampak pada konsentrasi dan fokus. Kita banyak melihat bahwa terutama anak-anak ya, anak-anak sekarang ini gagal fokus. Notifikasi yang konstan dari aplikasi atau media sosial mengganggu kemampuan kita untuk misalnya belajar. Kalau misalnya orang muda atau mungkin para pekerja juga mengganggu konsentrasi mereka untuk bekerja secara maksimal dan baik. Karena apa? Karena tadi gagal fokus. Tiap saat kita membaca berita, tiap saat kita mendapatkan notifikasi minimal dari WhatsApp gitu ya, sehingga kita harus membaca pesan-pesan yang ada di pesan WhatsApp tersebut yang mungkin memang atau seringkali tidak berhubungan dengan apa yang sedang kita kerjakan. Hal lainnya juga kita melihat bahwa dengan perkembangan pemanfaatan digital ini kita melakukan apa yang kita sebut secara multitasking. Tapi memang sayangnya yang dilakukan ini adalah multitasking yang berlebihan. Kita terlalu sering beralih antara aplikasi atau tugas-tugas aplikasi gitu ya, sehingga ini mengurangi produktivitas dan kemampuan kognitif kita. Hal lainnya juga apa yang terjadi dengan pemanfaatan digitalisasi saat ini adalah dampak pada memori. Informasi yang berlebihan atau information yang overloaded gitu ya, information exposure membuat otak sulit menyimpan atau memproses data dengan baik. Nah, ini kita juga harus berhati-hati juga. Apalagi sekarang ini dengan makin banyaknya penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI, kita seolah bisa dengan mudah bertanya pada ChatGPT misalnya gitu ya. Apapun yang ingin kita ketahui. Atau mungkin kalau sebelumnya itu kan kita semua serba googling. Sehingga di memori kita itu apa yang kita simpan di ingatan itu juga menjadi berkurang. Dan memang mau tidak mau dengan banyaknya informasi otak juga menderita kesulitan untuk menyimpan dan memproses data dengan baik. Dalam kehidupan nyata, digitalisasi saat ini mengurangi interaksi secara offline atau secara nyata. Kalau dulu kan ada istilah menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Jadi memang menjauhkan yang dekat ini membuat interaksi sosial kita itu secara nyata ini berkurang. Karena apa? Karena kita memiliki ketergantungan pada komunikasi digital untuk menggantikan hubungan tatap muka, mengurangi kedekatan emosional dengan orang yang ada di sekitar kita. Katakanlah misalnya kita mendengar ada teman yang kemudian berduka atau mungkin sakit. Ya, biasanya kita hanya mengirimkan satu pesan, turut berduka cita ya, atau mungkin semoga lekas sembuh. Padahal kalau di era-era dulu itu kan biasanya kita datang untuk menyelawat gitu ya. Kemudian juga atau kita juga berkunjung ke rumah sakit untuk menengok. Tapi sekarang juga semua sudah berubah. Dampak pada kehidupan sosial ini tentu saja membuat hubungan tatap muka, silaturahmi juga makin berkurang. Ini yang kemudian kalau secara lebih jauh lagi adalah adanya isolasi sosial. Penggunaan teknologi secara berlebihan dapat membuat seseorang merasa terputus dari lingkungan fisiknya. Penggunaan digitalisasi secara berlebihan juga memberikan dampak pada kesehatan fisik. Ini beberapa hal yang merupakan dampak dari penggunaan digitalisasi secara berlebihan. Yang pertama itu adalah gangguan tidur. Ini diakui atau tidak, cahaya biru dari layar perangkat gadget kita ini ternyata menurut penelitian menghambat produksi melatonin yang menyebabkan sulit tidur. Kemudian juga kita juga bisa melihat pada diri kita sendiri gitu ketika kita terlalu lama untuk menatap gadget kita atau laptop gitu ya. Ini dapat menyebabkan rasa nyeri di leher, punggung dan juga tangan.
Kemudian juga hal lainnya adalah digital eye strain. Itu apa? Kelelahan digital. Ini akan menyerang mata kita, di mana mata kita menjadi kering, penglihatan kabur, sakit kepala akibat menatap layar ponsel atau layar laptop kita terlalu lama. Yang tidak dapat kita lupakan juga adalah, tidak dapat kita abaikan di sini adalah bahwa penggunaan digitalisasi juga menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Ini yang disebut dengan addiction to apps and media. Fitur seperti scroll tanpa akhir, scroll, like gitu ya, atau algoritma, ini memang dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna sehingga pengguna membuat sulit berhenti untuk terus scroll gitu ya. Kemudian juga terkait dengan ketergantungan dan kecanduan ini memang juga membuat pengeluaran yang tidak terkendali, apalagi misalnya untuk layanan-layanan games gitu ya, ada dating application gitu ya, kemudian juga belanja online gitu ya. Ini membuat bahwa aplikasi belanja, layanan berbasis langganan ini mendorong perilaku konsumtif bagi masyarakat. Nah, dari beberapa dampak tersebut ada juga dampak yang mungkin nanti jangka panjangnya juga akan dirasakan gitu ya. Yang pertama itu adalah, yang dipastikan itu adalah penurunan produktivitas. Ketergantungan pada teknologi mengurangi efisiensi waktu dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas. Karena tadi kita bicara tentang multitasking, kita bicara tentang gagal fokus gitu ya. Kita harus bekerja antara pekerjaan yang memang harus kita kerjakan dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang sampiran gitu ya, atau mungkin menjadi bagian dari hiburan untuk kita misalnya melihat atau mendengarkan lagu, melihat informasi-informasi yang berbasis video, kemudian juga membaca media-media sosial gitu yang ramai membahas tentang macam-macam, tentang politik, tentang perkembangan K-pop segala macam gitu ya. Kemudian ini tentu akan ada perubahan di otak kita ternyata. Studi menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berlebihan bisa mengubah cara otak memproses informasi dan membentuk kebiasaan yang buruk. Tadi sudah disampaikan juga bagaimana memori kita juga bermasalah gitu ya dengan perkembangan digital saat ini, yang tentunya kalau kita menggunakannya secara berlebihan ini akan mempengaruhi bagaimana dengan kemampuan memori otak kita. Dan yang juga perlu kita kedepankan ini adalah masalah etika dan privasi. Ini kita melihat bahwa saat ini juga banyak ketidaknyamanan akibat pelanggaran data dan eksploitasi informasi publik. Tidak hanya kasus-kasus yang sifatnya doxing gitu ya, tapi memang banyak juga data-data kita kemudian yang diambil oleh penjahat-penjahat siber. Atau mungkin data informasi kita dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Kita tadi mau share video, mau share foto untuk brand kita gitu ya, tapi ternyata juga akun kita diduplikasi oleh pihak lain sehingga kemudian juga ujung-ujungnya merugikan diri kita gitu ya. Dari dampak negatif penggunaan media sosial, penggunaan internet, penggunaan gadget yang berlebihan, yang tentunya tadi kita bicara memberikan dampak negatif pada diri kita. Saat ini memang banyak dikembangkan oleh banyak orang apa yang disebut dengan digital detox atau detox digital. Apa sih detox digital itu? Detox digital ini adalah proses atau upaya untuk mengurangi penggunaan perangkat digital seperti ponsel, komputer, tablet, media sosial untuk memperbaiki keseimbangan hidup, untuk meningkatkan kesehatan mental, dan juga mengurangi stres yang disebabkan oleh ketergantungan terhadap teknologi. Detox ini bertujuan untuk memberikan jeda atau istirahat dari interaksi digital yang seringkali berlebihan, sehingga seseorang dapat fokus pada kegiatan offline, meningkatkan kualitas hubungan sosial, dan juga mengembangkan kebiasaan yang lebih sehat. Lalu apa manfaat dari detox digital? Kalau kita tadi bicara tentang dampak negatif, detox digital ini
tentu dapat mengurangi stres dan kecemasan. Terlalu banyak informasi atau interaksi digital dapat menyebabkan kelelahan mental dan juga emosional. Nah, di sini detox membantu menenangkan pikiran kita. Kemudian juga detox ini meningkatkan konsentrasi. Dengan mengurangi distraksi digital, seseorang dapat lebih fokus pada tugas atau aktivitas yang sedang dilakukannya. Kemudian juga kalau tadi kita bicara penggunaan digitalisasi secara berlebihan juga mempengaruhi bagaimana kita tidur, detox digital ini dipercaya dapat meningkatkan kualitas tidur. Penggunaan media digital sebelum tidur ya, tadi kalau kita bicara tentang cahaya biru yang dapat mengganggu pola tidur, dengan digital detox ini membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Apalagi kalau kita tidak menggunakannya perangkat digital sebelum tidur. Hal lainnya juga, digital detox membuat hubungan sosial juga menjadi bagus atau lebih baik dibanding waktu kita dihabiskan secara online. Waktu yang dihabiskan dengan orang-orang di sekitar kita secara offline ini akan meningkatkan hubungan sosial secara langsung. Hal lainnya juga bagaimana mengurangi waktu layar ini memungkinkan seseorang untuk bergerak lebih banyak, melakukan aktivitas fisik atau juga mencoba hobi baru. Lalu bagaimana kita melakukan digital detox? Berikut ini beberapa hal yang bisa kita lakukan yang terkait atau kita sebut dengan detox digital. Dalam melakukan detox digital, yang pertama itu adalah kita harus menetapkan waktu bebas teknologi. Jadi bukan kita menentukan waktu berapa lama kita menggunakan perangkat digital, tapi bebas teknologi gitu ya. Tentukan waktu tertentu dalam sehari, seperti misal 1 jam sebelum tidur untuk menjauh dari perangkat digital. Kemudian juga kita perlu mengurangi notifikasi. Coba nonaktifkan notifikasi dari perangkat aplikasi yang tidak mendesak ya, untuk mengurangi gangguan. Hal lainnya yang juga bisa kita lakukan adalah kita coba buat zona bebas teknologi. Jadi tentukan area tertentu di rumah, misalnya di meja makan, di kamar tidur, sebagai zona tanpa perangkat digital. Lalu di kantor seperti apa gitu ya? Ya bisa juga ditetapkan misalnya di tempat makan, di kantin gitu ya. Kemudian juga atau mungkin di musola kantor atau di masjid kantor. Ini juga bisa kita tetapkan bahwa area tersebut merupakan area atau zona tanpa perangkat digital. Sehingga kita juga bisa berfokus dengan ibadah. Ketika mungkin makan siang bersama kita bisa fokus untuk berbicara dengan teman kerja atau teman lainnya gitu ya. Tidak berfokus pada perangkat digital yang kita bawa kemana-mana. Kemudian juga bisa dengan menggunakan aplikasi pemantau screen time gitu ya. Karena ada beberapa aplikasi yang sudah bisa untuk membantu memantau dan mengatur waktu penggunaan perangkat. Kemudian hal lainnya juga bisa dengan mengganti aktivitas digital dengan kegiatan offline. Jadi misalnya kita bisa membaca buku, berolahraga, berinteraksi langsung dengan orang lain gitu ya. Ini juga menjadi beberapa alternatif untuk bagaimana kita tidak fokus semua dilakukan dengan aktivitas digital. Lalu kapan kita perlu melakukan detox digital? Ya tentu ketika kita sudah merasa stres atau lelah akibat dari penggunaan teknologi, ya ini artinya alarm juga bagi kita untuk melakukan detox digital. Kemudian juga misalnya ketika kita merasa hubungan sosial kita juga mulai terganggu oleh penggunaan digitalisasi yang berlebihan, kita juga perlu melakukan detox digital. Kemudian juga misalnya ketika kita mengalami gangguan tidur, kecemasan gitu ya, karena interaksi digital, kita coba mulai mengurangi penggunaan digital secara konsisten gitu ya. Kemudian juga misalnya kita juga merasa, waduh saya nggak bisa fokus nih gitu ya. Kemudian juga terlalu bergantung pada perangkat digital gitu ya. Nah ini yang tentu ini merupakan tanda bahwa kita harus melakukan digital detox.
Namun, nah ini namun, karena memang digitalisasi sudah tidak dapat kita hindari, kita merasa perlu untuk terus terhubung karena mungkin juga pekerjaan, pelajaran, atau informasi yang kita dapatkan yang positif gitu ya, bisa dengan memanfaatkan penggunaan digitalisasi tadi, apakah internet, apakah dengan gadget kita segala macam. Detox digital ini tidak berarti bahwa kita meninggalkan teknologi sepenuhnya. Jadi udah deh kita nggak pakai teknologi gitu ya. Kita semua offline aja gitu ya. Itu nggak seperti itu. Jadi digital detox ini tidak berarti sepenuhnya meninggalkan teknologi, tapi lebih kepada bagaimana kita mengelola. Sekali lagi, bagaimana kita mengelola penggunaannya agar lebih seimbang dan bermanfaat. Lebih tidak hanya fokus di online, tapi juga kita juga mengembangkan hubungan sebagai manusia dengan manusia lainnya gitu ya. Memberikan waktu untuk otak kita beristirahat, mata kita beristirahat, tubuh kita juga tidak kaku karena menatap layar ponsel terus, menatap layar laptop atau tablet terus gitu ya. Tapi memang mengelola penggunaannya agar lebih seimbang dan bermanfaat. Oke, demikian saja dulu episode kita kali ini yang membahas tentang detox digital. Kita berharap dengan kesadaran dan pengelolaan yang baik, dampak digital dari internet, media sosial, digitalisasi ini dapat diminimalkan. Saya Heru tadi pamit mundur, kita akan jumpa kembali dengan episode-episode menarik lainnya. Jangan lupa untuk terus pantau, berikan like, subscribe, dan juga jangan lupa kalau misalnya Anda mengalami problem-problem terkait dengan masalah terkait digitalisasi, susah tidur, cemas segala macam, kita bisa saling menguatkan, saling memberikan saran lewat kolom komentar. Semoga ini juga bermanfaat bagi warga digital semua. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa.